Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Nani Supriyati, mahasiswa PGMI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253242728. Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Unggulan Al-Ibanah Purwantoro, kelas 3, mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban di sekolah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berdoa belum? Belum. Berdoa dulu. Ketuanya siapa? Oke, Naura dipimpin doa ya teman-temannya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru absen dulu nggih. Ada yang nggak masuk? Ada. Abdul Aziz. Hadir. Hadir. Aisyah Huri. Hadir. Angga Prasetya. Hadir. Danisa. Tidak. Danisa kemana? Sakit. Oke, sakit. Izin ya. Fiona. Hadir. Pip. Hadir. Keisha. Hadir. Latifah. Hadir. Mirza Akila. Tidak. Muhammad Hafiz. Masuk. Muhammad Nurrahim. Hadir. Naura. Hadir. Satrio Aldrik. Hadir. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu nggih? Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Sebentar. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, pelajaran hari ini itu terkait apa? Hak dan kewajiban. Nah, tujuannya untuk hari ini itu agar anak-anak itu mengetahui hak dan kewajiban di sekolah itu seperti apa. Kemudian kewajiban anak-anak itu di sekolah apa dan haknya itu apa. Gitu nggih. Untuk hari ini kita akan mempelajari terkait hak dan kewajiban anak-anak di sekolah. Sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu. Biar apa? Biar apa? Semangat. Oke. Semua berdiri dulu. Ayo berdiri.
kita akan melakukan gerak dan lagu. Berdiri di samping kursi ya, karena kita kan nanti mau gerak-gerak, jadi harus berdiri di samping kursi. Oke, persiapan ya. Sam sam sam, ikut nyanyi. Sam sam sam, gore 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 gore, sam sam sam. Ram sam sam, gore 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 gore. Aram sam sam, aram sam sam. Lebih cepat lagi. Yeay. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Sudah semangat? Sudah. Oke, sekarang kita lihat video dulu terkait dengan hak dan kewajiban. Nanti kalian memperhatikan, disimak dengan baik-baik apa yang ada pada video tersebut. Siap? Siap. Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin ibu berikan? Saya bu. Bagus sekali Nana, kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang ibu guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu Didi? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf Bu Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari ibu guru. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, dan kita bisa menikmati hak kita dengan maksimal. Setuju? Setuju. Menjalankan hak dan kewajiban di sekolah. Semoga tanggung jawab dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tadi sudah melihat videonya ya? Sudah. Tentang apa videonya? Hak dan kewajiban Oke. di sekolah. Oke, hak dan kewajiban di sekolah. Hak itu apa? Saya Bu, Oke, Kimora, apa Mo? hak adalah suatu yang kita diperoleh. Ya, yang diperoleh. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh kita ketika di sekolah. Kemudian selain hak tadi ada apa di video tadi?
kewajiban. Jadi kewajiban itu apa? Saya Bu. Oke, Aim. Kewajiban ialah segala sesuatu yang kita lakukan. Oke, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah perbedaan antara hak dan kewajiban. Sekarang Bunda Nik mau tanya, contoh kewajiban di sekolah itu apa? Saya Bu, Iya, Huri. membersihkan kelas Terus? sama mengerjakan PR. Iya, jadi itu adalah dua contoh kewajiban yang ada di sekolah. Ini saya bagikan untuk materi hari ini. Karena kurang ini dua-dua ya. Sudah dapat semua apa belum? Sudah, angkat semua. Sudah ya, semua dapat ya. Oke, diletakkan di meja. Kita akan mempelajari terkait dengan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, silahkan ini kita baca dulu materinya. Oke, silahkan dibaca dulu. Yang lainnya menyimak ya. Yang lainnya silahkan disimak. Kimora silahkan dibaca. Hasan dan teman-temannya adalah peserta didik di kelas 3 SD. Mereka bersekolah di SD Nusantara. Pertemanan mereka sangat akrab. Meskipun berbeda latar belakang dan budaya, Abed berasal dari Toraja, Bagas berasal dari Jawa Tengah, Hasan berasal dari Palembang, Ulfa berasal dari Lombok Barat, Sonia berasal dari Samarinda, dan Maruna berasal dari Sorong, Papua. Oke, cukup. Untuk selanjutnya dibaca Ipras. Pagi itu Bu Susi mengajarkan tentang hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Bu Susi meminta peserta didik menyebutkan hak dan kewajibannya. Bu Susi mengatakan bahwa mengenal hak dan kewajiban di sekolah sangatlah penting. Dengan melaksanakan kewajiban, maka setiap peserta didik berhak mendapatkan apa yang seharusnya ia terima. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika ingin mendapatkan hak, maka laksanakanlah kewajibanmu dengan baik. Ya sudah ya, tadi Ipras sama Kimora sudah membaca, yang lainnya menyimak apa enggak? Menyimak. Hasan tadi sekolahnya di mana? Iya, di SD Nusantara dengan beberapa teman yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Ada siapa saja tadi? Abed, Bagas, Ulfa. Sonia tadi berasal dari mana? Samarinda. Kalau Maruna dari mana? Sorong. Oke. Kemudian silakan dibuka halaman berikutnya. Oke, itu adalah yang bagian kanan. Bagian kanan apa bagian kiri ya? Oh ya, bagian kanan sama bagian kiri itu mencocokkan. Itu ada pernyataan kan? Yang ada di bagian kanan sama kiri itu kan pernyataan. Kemudian kita cocokkan sama-sama. Sesuatu yang harus diterima oleh seseorang itu termasuk hak apa kewajiban? Hak. Nah, itu silakan anak-anak menarik garis dari pernyataan yang kiri ke pernyataan yang bagian kanan. Menarik garis sudah. Kemudian yang selanjutnya, sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, itu termasuknya apa? Sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan, berarti apa? Kewajiban. Tarik garis ke kewajiban. Kemudian, hal yang diterima seseorang jika tidak melaksanakan kewajiban. Jika seseorang itu tidak melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapatkan apa? Hukuman atau sanksi. Silahkan ditarik garis dari
tadi dari yang pernyataan awal tadi, hal yang diterima seseorang jika tidak melaksanakan kewajiban. Maka ketika seseorang itu tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, kewajiban peserta didik di sekolah. Contohnya apa? Di situ ada enggak? Ada enggak? Ada. Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi itu adalah salah satu kewajiban di sekolah. Ada belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan piket dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban di sekolah. Selanjutnya, di sekolah peserta didik itu mendapat hak apa? Ya, contohnya adalah perhatian dari guru. Kemudian selain perhatian dari guru, juga mendapatkan pelajaran, buku LKS atau buku pelajaran. Kemudian mendapatkan apa lagi? Perlindungan, kasih sayang, waktu untuk bermain, jam pelajaran yang penuh. Itu juga contoh-contoh hak yang seharusnya didapat oleh siswa ketika di sekolah. Oke. Selanjutnya, jika kewajiban telah dilaksanakan, peserta didik layak mendapatkan apa? Iya. Jadi, ketika anak-anak itu sudah melakukan semua kewajibannya, maka kalian juga akan mendapatkan hak kalian di sekolah. Nah, kewajibannya apa? Berpakaian rapi, kemudian memakai sepatu. Semua memakai sepatu apa tidak hari ini? Pakai, ya. Itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Berseragam sesuai aturan yang ada di sekolah. Itu juga kewajiban. Sudah, itu materi pada hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham? Paham? Oke, sebutkan Habib contoh hak di sekolah apa? Piket. Piket itu hak apa bukan? Hak apa kewajiban? Oh, ya. Sekarang untuk yang hak, contoh hak itu apa kalau di sekolah? Iya, mendapat kasih sayang. Itu paham ya? Mengerti? Ada yang ditanyakan, Boten? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melakukan permainan. Permainannya apa, Bu? Ada warung hak dan kewajiban di sekolah. Tak siapkan dulu. Nah, ini adalah warung hak dan kewajiban. Cara mainnya gimana? Jadi nanti kalian itu belanja 6 jajanan. 6 jajanan, kemudian nanti digunting kan? Ini jajanannya digunting. Ada macam-macam jajanan ya di sini. Nanti jajanannya ini digunting, kemudian ditempelkan di buku kalian. Nah, di dalam buku nanti itu ditulisi yang lembar pertama itu untuk hak di sekolah, dan lembar yang kedua itu untuk kewajiban di sekolah. Paham? Oke, paham ya? Paham. Oke, sudah siap? Sudah. Dari kelompok dari bangku sini dulu. Silahkan kalian belanja. Ini satu orang ya? Maksudnya per orang, tugas perorangan ini. Belanja 6 macam jajanan ini. Jadi nanti silahkan kalian mau potong yang mana terserah. 6 jajanan, kemudian nanti ditaruh di lembaran yang hak atau kewajiban tadi. Paham toh? Paham. Itu guntingnya. Jadi nanti yang kewajiban disendirikan. Mendapatkan perilaku yang adil dan guru. Ini hak apa kewajiban? Ya. Contoh hak ini. Istirahat, bermain dan lain sebagainya itu juga termasuk hak.
Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke, silakan ditempel ya. Ditempel. Mendapatkan perilaku yang ada dari guru ini termasuk hak apa kewajiban? Mendapatkan perilaku yang adil. Adil dari guru. Hak no. Ini hak. Mendapatkan perlindungan. Menghormati dan menjaga. Hak apa kewajiban? Menghormati dan menjaga hak milik. Menghormati guru. Kewajiban. Dua-dua aja langsung. Nah, 2 aja, ya langsung. Dan waktunya cepet kan maksudnya? Potong-potong ya. Enggak, 2 aja. Ya. Mendapatkan waktu bermain dan istirahat, ini termasuk hak apa kewajiban? Bermain. Mematuhi tata tertib termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Mengikuti upacara juga kewajiban. Ayo silahkan ditempel. Sudah semua apa belum? Sudah ya, sudah. Oke. Sudah, oke. Bu Nani akan membagi kelompok. Jadi nanti kalian pindah. Bukunya di bawah. Ya. Bukunya di bawah, terus nanti pindah sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 nanti tempatnya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini ya. Oke. Dibagi dulu, Bu Nani bagi dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 itu Habib, Naura, Kimora, Aziz sama Hafiz. Ayo pindah. Kelompok 2 ada Aim, Keisha, Fiona, Satrio, Zaki. Pindah ke sana. Cepat. Kelompok 3 ada Latifah, Danisa, Satrio, Putri, Huri. Pindah ayo. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang saya bagikan tugasnya per kelompok. Nanti kalian menggunting permen. Menggunting permen ini kemudian diisi hak dan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban di sekolah. Nah, setelah itu tugasnya apa? Menempelkan ke dalam toples. Ya, ini ada toples kewajiban, ini ada toples haknya. Gitu, paham? Paham. Setelah itu nanti presentasi. Permennya per lembar itu ada berapa permen? Ada 14. Berarti nanti untuk kewajibannya itu ada 7 permen, kemudian haknya itu juga ada 7 permen. Ini nulis apa kamu? Hah? Oh ya, dipotong-potong dulu aja, digunting dulu, terus nanti dibagi ke teman-temannya. Ya. Nanti teman-temannya biar juga ikut nulis. Ayo bagi-bagi tugas. Ben cepat, bagi-bagi tugas biar cepat. Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, saya lihat dulu. Ya, ini sudah ya. Sini. Oh ya, ini tadi kan ada kesalahan terkait ini ya. Nanti ini dicoret, terus baru diganti. Berarti ini toples kewajiban. Sudah benar, melaksanakan piket. Oke. Kewajiban. Ini yang terakhir diganti ya. Kalau ini kan wajib jujur, berarti itu termasuk ke kewajiban. Ya, kalau wajib jujur ini berarti masuknya ke kewajiban bukan hak. Jadi nanti yang ini dirubah dulu. Oke, sebelum presentasi. Nah, sudah dibenarkan dulu nggak yang itu? Oke, setelah ini setiap dengarkan dulu. Halo. 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 Kalau Bu Nani bilang halo, berarti jawabnya apa? Hai. Gitu ya. Halo. Hai. Oke, setelah selesai semua, nanti setiap kelompok itu melakukan presentasi. Nanti yang baca cukup 1 orang saja, tapi semua kelompok nanti maju ke depan. Paham? Paham. Oke, paham belum kelompok 1? Kelompok 1 sudah paham? Sudah ya. Jadi nanti maju semua ke depan,
Terus yang baca cukup 1 orang saja. Silakan ditentukan siapa yang mau baca sebelum ke depan. Kita mulai presentasinya nggih? Sudah siap semua kan? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Iya, ora apa-apa. Silahkan. Kewajiban di sekolah menggunakan bahasa yang sopan, menjaga etika dan kesopanan, mengikuti upacara bendera, hadir di sekolah tepat waktu, menghormati dan menjaga hak milik, memakai seragam, mengerjakan piket kelas. Hak di sekolah dapat kasih sayang guru, bermain di jam istirahat, mendapatkan bimbingan guru, mendapatkan perlindungan, mendapat pelajaran, mendapat waktu sholat, mendapat nilai. Ya, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 1. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, tidak ada. Silahkan kelompok 1 ditutup kemudian kembali ke tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok 1 tadi sudah selesai, silakan kelompok 2 mempresentasikan ke depan. Ayo ke depan semua. Yang mau baca siapa? Saya mau baca. Oke, Aim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kewajiban di sekolah, piket kelas dan mengerjakan PR. Kewajiban menghormati dan menjaga hak milik. Menghormati, menjaga hak milik. Membersihkan kelas bersama. Belajar sungguh-sungguh. Menggunakan bahasa yang sopan. Wajib tenang mendengarkan guru saat jam pelajaran. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Ada beberapa hak dan kewajiban yang sudah disampaikan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, silakan ditutup untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Hak di sekolah, mendapatkan perlindungan dari guru, mendapatkan bimbingan guru, mendapatkan
penilaian hasil belajar, mendapatkan perhatian guru, mendapatkan kasih sayang guru, mendapat keadilan guru, mendapat waktu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 3. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya sudah ya, tadi semua kelompok sudah presentasi. Setiap kelompok juga sudah menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban dari tiap-tiap kelompok. Tadi ada beberapa yang perlu kita ulang kembali terkait dengan hak dan kewajiban. Contohnya kewajiban di sekolah tadi apa yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi? Piket. Kemudian apa? Memakai seragam. Terus apa lagi? Mengikuti upacara. Kemudian apa lagi? Apalagi ayo? Memakai sepatu, kemudian ikut pelajaran, mematuhi peraturan sekolah. Terus ada, selain kewajiban ada hak. Hak apa? Contohnya hak yang disampaikan teman-teman tadi. Ya, mendapat waktu untuk bermain. Kemudian mendapat waktu untuk sholat. Kemudian apa lagi? Ya, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Oke. Nah, sudah ya? Ada yang ditanyakan tidak? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Berarti sudah paham betul ya terkait dengan hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Sudah paham? Oke. Ini saya bagikan tugas mandiri. Jadi nanti langsung dikerjakan untuk mandiri, sendiri-sendiri. Sebentar. Mungkin ada yang bertanya ini diapakan Bu gitu ya. Jadi di sini itu ada pernyataan. Kolom pertama ini ada pernyataan. Nah nanti dibaca pernyataannya ini. Nah setelah itu kalian tugasnya apa? Menconteng atau mencentang pada kolom yang sesuai. Apakah pernyataan ini itu hak atau kewajiban? Sudah paham? Paham ya? Oke, silahkan dikerjakan. Berarti kok dikumpulin sih toh? Sudah selesai semua apa belum? Oke, sekarang silakan dikumpulkan ke kelompok. Diam dulu. Dikumpulkan satu kelompok, satu orang aja yang mengumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ketua kelompoknya tadi siapa? Terus dikumpulkan ke kelompok masing-masing. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama sama kelasnya juga. Oke, silakan. Sudah? Sudah semua ya? Nggak ada yang tertinggal kan? Datang. Baik, itu tadi pelajaran untuk hari ini terkait dengan hak dan kewajiban. Kita coba ulang lagi. Hak tadi apa? Artinya hak? Dijawab bareng-bareng. Hak adalah apa? Segala sesuatu yang dapatkan. Kemudian untuk kewajiban adalah apa? Segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Jadi perbedaannya itu. Kemudian ada contoh-contohnya. Contohnya yang pertama tadi terkait dengan kewajiban itu ada piket kelas, kemudian memakai seragam yang lengkap dan lain sebagainya. Ada juga tadi hak. Contoh hak tadi yang pertama. Kemudian untuk hak salah satu contohnya tadi apa? Hak mendapatkan apa? Kasih sayang, mendapat kasih sayang, mendapatkan waktu untuk beribadah dan lain sebagainya. Itu tadi materi hari ini terkait dengan hak dan kewajiban. Tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, cukup untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat. Besok masuk apa tidak? Masuk. Ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.